manuelsiwert.com. Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar pukul 7 malam, kantor Kejaksaan Agung terbakar hebat. Seluruh gedung membara dan asap membumbung ke langit di malam setelah seharian panas terik menyiksa warga Jakarta dengan hiruk-pikuk aktivitas terkait isi perut mereka. Lebih dari 2 jam kebakaran, api masih terus berkobar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan semua dokumen perkara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung aman dari kebakaran. Disinilah banyak pertanyaan muncul dalam kasus ini. Sebagaimana masyarakat semua tahu bahwa saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani kasus-kasus berat, adalah ketika mereka memutuskan untuk membuang Jaksa Pinangki, perempuan cantik yang diduga menerima suap terkait kasus Joko Chandra. Joko Chandra adalah tersangka kasus Casey Bank Bali yang buron sejak era penguasa terdahulu. manuelsiwert.com. Mungkin hanya sedikit orang yang memaknai berita ini biasa-biasa saja, tapi faktanya Joko Chandra adalah buronan sejak era sebelum Jokowi. Dan Jaksa Pinangki juga adalah jaksa yang bekerja sejak tahun 2005. Dan siapa saja yang berkuasa saat itu, silakan cari tahu. Perlahan-lahan kebenaran dimunculkan. Dengan terciduknya Joko Chandra, kemudian dilanjutkan dengan pengacaranya juga ditahan. Dan terakhir, Jaksa Pinangki diduga menerima gratifikasi kasus Joko Chandra sebesar 500.000 US dollar atau setara dengan 7 miliar. Mendadak kantor Kejaksaan Agung terbakar. Heran. Pertanyaan masyarakat, apakah benar kantor tersebut terbakar? Apakah benar karena arus pendek? Atau apapun itu yang menjadi human error? Atau memang ada mens rea alias niat jahat orang di sana? Apakah ini merupakan bentuk sabotase? Kepolisian dituntut bekerja ekstra dalam menyelidiki kasus ini. Teknologi ada, CCTV sudah pasti ada di mana-mana, baik di luar ataupun di dalam ruangan. Polisi harus membongkar seluruh rekaman CCTV. Jangan sampai kehilangan kebenaran. Betapa tidak bisa dibayangkan jika ada berkas-berkas tertulis yang ikut terbakar. 4 dari 6 lantai terbakar dan mulai merambat ke gedung sebelah. Masyarakat berharap polisi bisa benar-benar bekerja untuk mengusut tuntas kasus ini. Ada kejanggalan? Iya, wajar muncul berbagai pertanyaan mengingat Kejaksaan Agung adalah tempat yang diawasi dengan luar biasa. Kenapa bisa ada kebakaran? Kenapa api bisa sebesar itu? Apakah ada sabotase? Atau ada keterlibatan aktor-aktor lama? Atau ini jadi sarana untuk mendiskreditkan pemerintah pusat saat ini? Dan apa mungkin ada yang sakit hati dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung? Karena kalau bicara tentang Kejaksaan Agung saat ini, mereka sekarang jadi organisasi pemerintah yang terdepan, menciduk-ciduk koruptor kelas kakap. Kinerja mereka kebetulan jauh melebihi KPK. Kalaupun memang kejadian ini hanya kebetulan yang sangat mencurigakan. 4 April 2020, Wakil Jaksa Agung meninggal di tempat dalam kecelakaan yang membuat mobilnya terbakar. Namun ajudannya selamat. Sekarang kantor Kejaksaan Agung kebakaran hebat. Mengutip pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang memastikan bahwa semua dokumen perkara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung aman dari kebakaran, masyarakat hanya berharap semoga semua benar-benar aman adanya, semua berkas aman, semua berkas bisa dikendalikan, dan kasus ini segera terungkap.